Nah, siap ya? Sabar. Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prawoto Hariwibowo MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Bekasi. Yang kami hormati Pak Fajar Aditwan Eskom, selaku Kepala Kejuruan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, dan yang kami hormati para Dewan Penguji Sidang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kami bisa melaksanakan sidang secara daring dan keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fajar Adiron Eskom dan para Dewan Penguji yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan sidang secara daring. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Syaban dengan NIS 2122101182 dari kelas 13 Hijab 1 sebagai pembuka dari sidang hasil pelaksanaan prakerin di Golden English selama 9 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2024 hingga bulan Maret 2025. Saya bersama keempat teman saya, yang pertama adalah Nama saya Alfa Gideon Syabil dengan NIS 2122-10217 dari kelas 13 Hijab 2. Perkenalkan, nama saya Cemara Ayu Nurillah dengan NIS 2122101185 dari kelas 13 Hijab 1. Perkenalkan, nama saya Kisha Gensanantia dengan NIS 2122101194 dari kelas 13 IJ 1. Perkenalkan, nama saya Siti Kamala dengan NIS 2122-10214 dari kelas 13 IJ 1. pemaparan sidang ini akan dibagi jadi 3 bagian, yaitu penjelasan profil tempat prakerin, penjelasan kegiatan selama praktek kerja lapangan, dan yang terakhir pengalaman yang kami dapatkan selama prakerin. Baik, saya pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari kegiatan prakerin ini. Yang pertama, kita menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari dari sekolah ke dunia industri. Jadi kita menerapkan semua ilmu dan teori yang sudah kita pelajari di sekolah ke dunia industri secara nyata. Dan yang kedua, kita menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia industri secara langsung. Selanjutnya, kita bisa menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha atau industri. Dan di sini juga kita bisa memperbanyak relasi kita. Dan yang terakhir, kita meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan etos kerja siswa. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kita juga bisa tahu di dunia kerja itu kita harus disiplin, mulai dari waktu, bersikap, dan menaati peraturan. Dan selanjutnya, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tempat kami melaksanakan kegiatan, yaitu di Golden English. Jadi, Golden English adalah tempat lembaga kursus bahasa Inggris yang berdiri sejak tahun 2013. Lembaga ini bergerak di bidang pendidikan non-formal dan menyediakan berbagai program pelatihan bahasa Inggris sesuai kebutuhan. Dan hingga sekarang, Golden English sudah memiliki 11 cabang yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sudirman, Tebet, Kalimalang, Kebonjeruk, dan Bekasi. Dan salah satu hal yang membedakan Golden English dari tempat kursus lainnya adalah adanya native speaker yang mendampingi proses belajar, sehingga peserta itu mendapatkan pengalaman berbahasa Inggris yang lebih nyata dan kontekstual. Oke, jadi sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk apa aja sih yang ada di Golden English. Yang pertama, produk dan layanan yang ada di Golden English itu ada yang namanya English for Preschool. Nah, program ini dirancang khusus untuk anak usia dini yang ingin mengenal dan belajar bahasa Inggris sejak kecil dengan cara yang menyenangkan dan penuh kreativitas. Lalu yang kedua, ada juga English for Children. Program bahasa Inggris untuk anak-anak dengan pendekatan fun learning, fokus pada percakapan, kosakata, dan kepercayaan diri. Pembelajaran ini dikemas lewat aktivitas seru dan interaktif. Lalu selanjutnya, ada English for Teenager. Program ini khusus untuk siswa-siswi SMP dengan materinya yang sesuai dengan kurikulum sekolah mereka dan fokus pada penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Program ini mendorong peserta untuk aktif berkomunikasi sebelum, selama, dan setelah kelas selesai. Lalu,
ada juga English for Adults. Program ini ditujukan untuk peserta dewasa supaya menguasai 4 keterampilan bahasa Inggris dengan metode efektif dan latihan rutin bersama native speaker. Oke, akan lanjut ke saya. Selain keempat program reguler tadi, Golden English juga punya program yang namanya Golden Online Class. Jadi program ini tuh diselenggarakannya secara live melalui platform Zoom, Google Meeting, dan program ini juga sudah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Pendidikan. Selain Golden Online Class, juga ada test preparation. Program ini membantu peserta mempersiapkan tes seperti TOEFL, IELTS, dan TOEIC melalui bimbingan langsung strategi soal dari kurikulum yang struktur baik online maupun offline. Selanjutnya ada business to business. Di Golden English juga ada program namanya English for Business. Disebutnya itu in-company training. Jadi in-company training ini program yang disusun untuk perusahaan yang ingin ikut sertakan karyawannya untuk kelas bahasa Inggris. Gunanya untuk mendukung kinerja karyawannya. Selanjutnya ada program Kamu Inggris Plus. Program intensif bersama dengan lingkungan Full English. Peserta mengikuti kelas dan aktivitas interaktif seperti speaking, debat, dan games untuk membiasakan diri berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif dan percaya diri. Selanjutnya akan dipaparkan tugas dan tanggung jawab selama prakerin ini. Pertama akan dipaparkan oleh Alfa. Jadi saya memiliki 3 unit tugas selama di Golden English ini. Yang pertama itu saya menjadi front-end developer, back-end developer, dan optimasi kode dan perbaikan tampilan. Di front-end developer, saya mengembangkan tampilan aplikasi atau website agar mudah digunakan dan menarik secara visual, seperti landing page, GA, dashboard, dan lain-lain. Di backend developer, saya melakukan pengembangan backend website dengan menggunakan Laravel sebagai framework utama dan MySQL sebagai sistem manajemen database. Dan optimasi kode dan perbaikan tampilan, saya berfokus pada 2 aspek utama. Yang pertama itu untuk meningkatkan performa aplikasi dan mempercepat waktu eksekusi. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna mencakup desain UI yang lebih responsif dan tertangkap yang lebih intuitif. Di ini ada beberapa contoh tugas yang saya kerjain. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aljan. Ya, di sini selama prakerin saya memiliki 4 job desk. Yang pertama itu backend developer, yang kedua frontend developer, yang ketiga UI UX, yang keempat technical support and collaboration. Yang pertama backend developer. Di sini saya bertanggung jawab dalam pengolahan data dan logika sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, seperti validasi data, filter periode dan tanggal, dan lain-lainnya. Yang kedua, frontend developer. Membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif untuk proyek seperti form registrasi, dashboard, dan lainnya. Yang ketiga, UI UX. Melakukan perbaikan tampilan dan pengalaman pengguna dengan fokus pada konsistensi desain, navigasi yang mudah, serta penggunaan warna dan komponen efektif. Yang keempat, technical support dan collaboration. Mendukung perbaikan tampilan dan pengalaman pengguna dengan fokus pada desain yang konsisten, navigasi yang intuitif, serta penggunaan warna dan komponen yang efektif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cemara Ayu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab saya selama prakerin di Golden English. Yang pertama itu ada maintenance support atau problem solving. Di sini tugas saya menangani berbagai masalah seputar data internal yang datang dari divisi admin dan juga finance. Lalu yang kedua, saya juga menghandle tiket masalah. Jadi tiket masalah ini datangnya dari para klien yang mengalami problem terkait data ya. Contohnya di problem guru, saya itu menyesuaikan data absensi dan juga jam mengajar. Ya. Lalu yang ketiga, saya juga bertanggung jawab di IT support. Saya melakukan pembuatan laporan divisi bulanan, lalu melakukan testing fitur yang sudah dibuat oleh partner, lalu menginput data-data ke dalam database, serta melakukan ekspor data, lalu merapikan datanya ke dalam spreadsheet. Lalu yang keempat, saya juga melakukan UI UX design. Di sini ada beberapa desain yang sudah saya buat. Contohnya itu ada e-learning, webinar, RIS, lalu webinar course, katalog online. Di sini juga
Saya bekerja sama dengan tim dalam menyesuaikan kebutuhan untuk pengguna. Gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tugas oleh Keisha. Saya memiliki 4 job desk dan tanggung jawab di saat Parkrin, yaitu front-end development. Itu saya mengembangkan UI di website dashboard, GEA, dan juga PeopleSync agar lebih mudah digunakan dan terlihat rapi. Yang kedua, backend development, mengelola data dan logika sistem untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi, termasuk dalam hal filter halaman, data table, dan fitur terkait lainnya. Yang ketiga, ada database management, yaitu menulis query code dan merancang struktur database relasional MySQL untuk efisiensi dan integritas data. Yang keempat ada version control dan deployment in Git, yaitu mengelola version control dengan Git serta menggunakan Git dan GitHub untuk version control dan kolaborasi tim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Kamala. Oke, jadi selama prakarya saya memiliki 4 tugas. Yang pertama di front-end redesign, pembaruan UI untuk tampilan modern dan navigasi lebih optimal. Di front-end ini ada beberapa proyek yang saya kerjakan, diantaranya ada katalog exam, login GEA, konversi paket, dan yang lainnya. Yang kedua ada sistem optimization atau di sisi back-end-nya. Jadi memastikan back-end berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan. Proyek yang saya optimalkan itu ada kode referral KIP atau Kampung Inggris Plus, order ICT, My Salary, dan yang lainnya. Jadi yang ketiga itu new feature development. Jadi selain membuat fitur di sisi front-end saja dan back-end saja, saya juga membuat fitur baru yang mengerjakan front-end dan back-end-nya sekaligus. Di fitur baru yang saya buat ini ada fitur laporan jam ngajar, reminder ICT, dan kalender pengajar. Yang terakhir ada fitur testing. Jadi selain membuat fitur baik di sisi front end dan back end-nya, saya juga mengetes apakah fitur ini berjalan dengan baik sebelum dia nanti akan digunakan oleh user. Selanjutnya pemaparan pengalaman selama prakarya akan dipaparkan oleh Keisha. Jadi saya akan menyebutkan beberapa pengalaman kita selama prakarya, yaitu pengalaman full stack development. Kami terlibat dalam seluruh proses pengembangan aplikasi, mulai desain antarmuka, pengelolaan back-end, hingga tahap finalisasi peluncuran ke production. Yang kedua, ada berkolaborasi dengan tim IT Golden English. Kami bekerja sama dengan tim IT Golden English yang berpengalaman untuk mengembangkan web aplikasi, memastikan setiap tahap berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga, ada problem solving dalam analisis sistem. Kami mendapatkan pengalaman dalam menganalisis sistem, mengidentifikasi tantangan teknis, dan merancang solusi yang efektif dalam mengatasi masalah yang muncul. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan dan pengalaman selama prakarya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan menuliskannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.